Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dindin sudah berkenan lagi mampir di studio SZ Channel. Ya, itu sama-sama. Ya, kita akan berdiskusi hal yang kalau bicara pagar laut dan dinamikanya itu sudah dibahas oleh banyak orang kawan-kawan kita, bahkan sebagian turun ke lapangan langsung, Bang Said Didu, Bang Edi dan yang lain-lain. Nah, tentu kita tidak bisa hanya berkutat di wilayah yang lebih kecil, kita harus naik ke yang lebih besar karena biasanya Pak Dindin rakyat kita ini lebih seru lihat yang gaduhnya gitu. Padahal di atas yang lebih berbahaya ternyata lebih senyap gitu. Tidak terdeteksi. Makanya saya kira kita perlu diskusi tentang bagaimana manuver-manuver yang dilakukan oleh katakanlah Aguan dan kawan-kawan di PIK 2. Kemudian ada juga PSN lain yang bermasalah. Dalam sudut pandang Pak Dindin sebagai seorang ahli hukum senior dan juga politik, ahli pengamat politik, melihat ini mungkin konteks yang lebih geopolitik gitu. Bagaimana ada pertarungan, kan tentu kita tahu sekali di dunia ini ada pertarungan antar negara gitu. Mau tidak mau perang, walaupun ada yang dengan militer tapi ada juga yang near militer gitu. Nah, bagaimana Pak Dindin melihat dinamika yang ada hari ini di PIK kemudian ditarik ke hal yang lebih besar lagi, Pak? Iya, Kang Ipul. Jadi memang PIK itu sebetulnya akibat ya, akibat dari adanya sebuah kepentingan global sebetulnya ya. Bukan hanya berkaitan dengan urusan dapur penguasa, dapur Taipan, rakus, tidak ya. Untuk Indonesia ini sebagai negara yang kaya raya ya, dengan sumber daya alam dan lain sebagainya, pasti ya dalam konteks hiruk pikuknya, baik itu di konteks ekonomi, politik dan lain sebagainya, itu sedikit banyak ada pengaruh dari bukan kekuatan ya, kepentingan asing lah terhadap bangsa ini. Nah, sehingga ya seperti inilah kondisinya. Makanya saya ingin mengatakan, Ibu, kemarin juga tanya, kira-kira apa yang sudah dilakukan Prabowo 100 hari? Ya, ada yang tanya. Saya bilang ya belum bisa dinilai ya dengan baik gitu ya dalam 100 hari ini. Karena apa? Karena kalau presiden-presiden yang lama 100 hari sudah bisa nampak. Ya tinggal mengarahkan mau kemana, perubahannya di mana, ya kan, kelebihannya di mana, begitu kan. 100 hari sedikit banyak udah nampak. Kalau Prabowo belum. Kenapa tuh, Pak? Ya banyak pengaruhnya, terutama itu udah Pak Prabowo kan punya terkena himpitan kepentingan politik lah, kira-kira gitu ya. Banyak yang mengartikan juga ini ada sandera-sandera ada sandera politik ya, himpitan politik, sandera politik ya masa ke belakang dalam periode rejim sebelumnya. Sehingga membaca pergerakan Pak Prabowo ini tidak bisa lincah. Dan tidak bisa diukur sudah benar atau belum gitu, karena betul. Ini masih proses gitu. Ya,
Ya itu masih proses, artinya dia juga masih mencari jalan-jalan atau lubang-lubang kecil lah yang bisa dia lakukan untuk menghindar dari situ. Kalau saya bisa menangkap bahwa Prabowo punya niat ya ke arah memperbaiki, punya niat. Cuma itu tadi ya dia masih terhimpit dengan kepentingan politik masa lalu ya, politik masa lalu, sehingga dia kesulitan gitu ya. Apalagi coba aja lihat sekarang dari susunan kabinet aja sudah bisa kita lihat ya, dimanapun juga kalau presiden baru kabinet hampir semuanya lah berapa persen yang bisa dipakai yang kalau sekarang ya hampir setengahnya masih rejim yang lama. Sementara rejim yang lama masyarakat sudah tahu persis di mana kelemahannya. Orang-orang banyak yang lemah, tapi Prabowo pakai ini. Ini menunjukkan bahwa dia tidak independen ya di dalam memilih kabinetnya. Itu yang bikin repot dia pada akhirnya. Nah, apalagi kepentingan lama ini dalam tanda kutip ya itu harus diamankan di zaman Prabowo. Ini yang nggak bisa membalikan tangan lah gitu ya untuk urusan ini. Kita butuh waktu. Ya, tapi kita kan melihat ada pergerakan yang cukup signifikan, anggaplah katakanlah itu dari Gerindra misalkan, dengan Ibu Titik Soeharto yang langsung turun langsung ke laut, kemudian juga kalau bicara ada Gubernur Jawa Barat juga ikut tuh, walaupun belum dilantik tuh Deddy Mulyadi juga ke laut, bahkan bertemu dengan pengacaranya kelompoknya Aguan gitu. Pak Prabowo sendiri sudah kemarin turun ke laut pakai perahu. Ini kan bahasa yang sudah sangat jelas, tegas gitu dari pemerintah bahwa akan ada perlawanan gitu terhadap hegemoni oligarki lah, katakanlah begitu. Nah, apakah ini dalam pandangan Pak Dinin bisa mulai dilihat bahwa Prabowo ini sebenarnya tidak dalam cengkeraman oligarki seperti presiden sebelumnya, atau belum juga dikatakan begitu? Kalau saya melihat ini lebih kepada upaya, tetap ya, upaya sedang mencari jalan. Tapi Prabowo tidak bisa dalam upaya ini dia diam-diam mengatur strategi, tidak dipublish. Ya nggak mungkin, dia seorang presiden dan ditunggu rakyatnya untuk melakukan sebuah tindakan-tindakan yang konkret ya. Misalnya ini salah satunya di PIX2 untuk kasus lain banyak sebetulnya di pertambangan, kalau dia mau terjun segala macam itu juga banyak, di perkebunan segala macam. Nah ini persoalannya saya masih sebatas melihat dia ingin memperlihatkan kepada masyarakat, kepada rakyat bahwa saya memang punya kewajiban ya untuk melakukan perbaikan, perubahan dan lain sebagainya terhadap hal-hal yang bisa merugikan rakyat. Misalnya dia turun ke lapangan, termasuk juga dari DPR barangkali Bu Titi ya, dan dia menyatakan untuk segera itu dicabut. Itu baru janji ya, atau janji untuk menindaklanjuti lah, baru persiapan. Nah, sementara di lain pihak rakyat udah pada pintar sih, susah, udah pada pintar ya. Kenapa mesti nunggu lama? Mana proses hukumnya, ya kan? Kau belum dipanggil, kau belum dipanggil, belum diproses segala macam, ya kan? Ya kalau ada yang mengatakan ya, proses ini kan nggak gampang. Ini antar di departemen segala macam, ini harus ada sebuah kolaborasi dari beberapa penegak hukum. Ya di kita kan ada ya di dalam penegakan hukum itu ada istilah koneksitas, ya koneksitas dalam penegakan hukum. Jadi melakukan koneksi bersama, ya sebetulnya itu kan gampang gitu. Bisa ya. Tinggal presiden menunjuk siapa yang berhak masuk dalam koneksitas penegakan hukum ini. Ya misalnya ABRI dengan polisi dengan PNS siapa segala gitu. Bahkan sebetulnya yang itu ya presiden berhak mengeluarkan semacam keputusan presiden untuk membentuk koneksitas ini, karena misalnya ya kalau sekedar koneksitas dua atau
dua lah penegak hukum untuk gabung, itu udah ada aturannya ya. Secara hukum acara diatur. Tapi untuk menambah kekuatan lain, misalnya bisa aja dengan keputusan presiden. Misalnya melibatkan para pakar ya di sini, karena kemungkinan agak sulit dianggapnya kasusnya. Pakar-pakar akademisi ditarik, dibawa masuk ke situ, walaupun tidak menjadi penyidik, tapi dia mengawasi semua gerakan penyelidikan ini. Kenapa mesti diawasi ya? Orang semua sudah paham lah, sudah inilah, semua udah terlibat lah. Sekarang calon penyelidik atau penyidik kasus ini mana yang tidak terlibat, ya kan? Itu masalahnya. Barangkali disitulah Presiden berharap ya 100 hari dia bisa nge-mapping itu. Naik 100 hari ke depan sudah harus konkret. Konkret apa misalnya dalam kasus PIK dan lain sebagainya, kasus-kasus judul apa segala macam. Ya konkret lah, ada tindakan-tindakan atau penegakan hukum.